Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa dengan kami dalam program KPU Boyolali Podcast, sebuah acara pendidikan politik di Boyolali yang berbentuk talk show atau bincang-bincang santai terkait dengan topik-topik demokrasi, pemilihan, dan good governance yang menjadi salah satu outcome dari demokrasi elektoral yang dilaksanakan di Indonesia. Teman pemilih, salah satu tonggak bersejarah pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu adalah Sumpah Pemuda. Ikrar ini dilaksanakan dalam Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 1926, yang mana dilaksanakan di Batavia, sekarang dinamakan Jakarta. Pernyataan ini mengandung arti cita-cita tentang pembentukan negara Indonesia, yang mana di situ cita-cita mengenai tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sobat pemilih, kini 93 tahun lamanya sejak Sumpah Pemuda itu disampaikan oleh para pemuda. Lantas bagaimanakah kemudian para pemuda mensikapi atau pandangan mereka tentang Sumpah Pemuda itu di dalam mengisi kemerdekaan, khususnya yaitu dalam hal demokrasi, bernegara maupun dalam bermasyarakat. Maka dari itu pada hari ini kami mengundang tokoh-tokoh dari organisasi kepemudaan di Kabupaten Boyolali. Kami perkenalkan yang pertama yaitu Saudara Husein Ahmadi, Sarjana Pendidikan Islam, Ketua Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara KPU Boyolali Podcast hari ini. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Oke, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Teman berbincang kita yang kedua yaitu adalah Saudara Muhammad Amin Sutresno, Sarjana Pendidikan Islam. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Dia adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah Boyolali. Ya. Selamat datang di acara ini. Terima kasih. Kami kalau menyebutnya apa nih? Memanggil dalam Mas aja. Mas, iya Mas Amin Sutresno gitu ya. Kalau dari Ansor biasanya Mas atau Iya, yang penting Mas. Mas ya. Tapi yang biasanya sahabat. Sahabat Husein Ahmadi. Teman pemilih, kita tahu bahwa hari ini di 28 Oktober 2021 adalah hari yang bersejarah kaitannya dengan kita memperingati Sumpah Pemuda. Mungkin bisa kami tanyakan kepada Mas Husein ya, sahabat Husein ya gitu. Apa peran pemuda dan organisasi pemuda, khususnya Gerakan Pemuda Ansor dalam demokrasi? Nah, di situ kita kan selain sebagai salah satu bagian dari masyarakat, khususnya pemilih pemuda, kita juga pemilih begitu. Lantas bagaimana peran pemuda dalam khususnya Gerakan Pemuda Ansor? Oke. Terima kasih sebelumnya saya sudah diundang di sini dalam acara yang luar biasa ini. Dan alhamdulillah kita bisa bareng-bareng bersama sahabat kami ini, sama-sama pemuda di Muhammadiyah ini. Yang jelas begini, jadi kalau Gerakan Pemuda Ansor terkait dengan sejarah Sumpah Pemuda ini semua sudah paham ya rasa bahwa komitmen kami ketika
awal dulu Mbah Wahab Hasbullah sebagai penggagas gerakan pemuda Ansor ini, pemuda ini dirangkul dalam rangka bagaimana merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pasca kemerdekaan itu juga apa yang dilakukan oleh gerakan pemuda Ansor ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi terkait dengan slogan-slogan NKRI harga mati. Hingga ketika bicara soal demokrasi di Indonesia hari ini, gerakan pemuda Ansor khususnya itu tetap akan berkomitmen dengan apa yang sudah dilakukan oleh para muassis kita, para guru-guru kita, dan itu menjadi bagian pembelajaran penting memang di pesantren-pesantren kami. Artinya bahwa ketika demokrasi ini yang ada di Indonesia ini harus kita sengkuyung bersama lah bahasanya, nggak boleh tidak. Nah, soal peran-perannya ya banyak yang bisa kita ambil khususnya di gerakan pemuda Ansor ini. Meskipun tidak semuanya, sebagian juga ada yang akhirnya juga menjadi politisi gitu. Tapi banyak yang hanya memilih menjadi pemilih. Nah, tapi yang jelas bagi kami sahabat-sahabat kami ini kita dorong apapun itu posisinya. Ketika bicara soal mempertahankan NKRI ini, kemudian demokrasinya yang ada di Indonesia ini, ya harus kita sengkuyung bersama. Kalau menjadi politisi ya juga menjadi politisi yang baik. Kalau menjadi pemilih mestinya juga harus komitmen dengan pilihan. Jadi terkait dengan peran-peran organisasi kami terhadap demokrasi di Indonesia ini, ya sampai hari ini kita tetap komitmen awalnya seperti apa yang sudah diperjuangkan oleh para guru-guru kita. Gitu. Jadi sudah memang mulai dari awal perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Iya. Bisa. Dan itu bahasanya wajib lah gitu. Jangan ragukan. Iya. Oke. Kalau dalam Mas Amin Sutrisno ya, pemuda Muhammadiyah bagaimana? Kemudian kontribusi pemuda sebagai pilar demokrasi, bagaimana wujudnya? Pertama, tentu pemuda Muhammadiyah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita mendorong teman-teman di pemuda untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. Maka komitmen di pemuda Muhammadiyah selalu meningkatkan kualitas SDM. Tanpa adanya peningkatan kualitas SDM tentu tidak berarti baik untuk peningkatan mutu demokrasi yang ada di Indonesia. Pertama tentu peningkatan pendidikan ataupun kualitas SDM. Kemudian yang kedua, hampir sama dengan yang disampaikan teman kita, sahabat kita Mas Hussein dari GP Ansor, pemuda Muhammadiyah dan ini juga bersifat umum mendorong kepada segenap pemuda apa saja yang bisa kita laksanakan untuk demokrasi. Selain ikut andil dalam pemilih yang baik, tentu kami mendorong kader-kader kami untuk ikut berpartisipasi di lembaga kepemiluan. Mungkin ada mendorong teman-teman ikut di KPU, sebagian besar juga di teman-teman di Muhammadiyah ada yang ikut di KPU, kemudian di PPK, kemudian di PPS, bahkan yang tingkat desa, ranting, sampai yang terbawah sekalipun. Itu kemudian kami juga mendorong kader-kader kami juga ikut berpartisipasi, ikut dalam perlombaan di demokrasi. Tadi seperti disampaikan Mas Ahmadi, bahwasanya mendorong kader-kader kita juga ikut berkompetisi. Jadi tidak hanya ikut jadi penonton saja. Kami juga mendorong teman-teman agar mau ikut berfastabiqul khairat. Bahasa kita di pemuda Muhammadiyah namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bukan untuk bersaing tapi berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kami mendukung sekali sistem demokrasi di Indonesia. Mungkin seperti itu, Mas Rohani. Jadi kalau di dalam pemuda Muhammadiyah maupun di gerakan pemuda Ansor tadi sebenarnya ingin berperan aktif ya di dalam setiap proses demokrasi ya, baik itu sebagai penyelenggara maupun sebagai pemilih yang cerdas, kan seperti itu. Sekaligus konstantan ya gitu ya.
kontestan dari pemilu itu ya. Lanjut untuk yang dari pemuda Muhammadiyah ya. Sebenarnya dalam demokrasi ini peran penting yang mungkin bisa dijadikan ambil untuk kemudian demi suksesnya sebuah pemilu itu seperti apa? Jadi tadi kami ulangi lagi, pertama turut andil di kepemiluan, entah itu di KPU, di Bawaslu, harus turut andil. Generasi pemuda Muhammadiyah maupun pemuda-pemuda yang lain, mari ikut sukseskan itu. Karena tanpa pemuda, kalau KPU, Bawaslu di seorang orang tua tentu akan berat. Yang kedua, jangan hanya sebagai penonton saja, tetap ikut di persaingan itu, perlombaan itu. Yang ketiga, jangan menjadi orang-orang yang golput. Golput tidak akan menyelesaikan permasalahan yang dilahirkan oleh demokrasi. Jadilah pemilih yang baik. Kemudian, jika opsi yang terakhir adalah jangan membuat kekacauan di dalam demokrasi. Apa itu kekacauan? Kekacauan di zaman ini adalah bahwasanya hoax menjadi penyakit yang akut. Hoax bisa menjadi perpecahan antar bangsa, antar partai, antar semua lah. Jadi kami menghimbau kepada segenap pemuda, khususnya pemuda Muhammadiyah, untuk menghindari hoax. Itu saya kira sangat mendukung sekali dalam tegaknya demokrasi yang baik. Terima kasih. Ya, kalau di gerakan pemuda Ansor sendiri Mas, kalau sebenarnya kita kan hari ini itu kan hidup di dunia atau zaman yang serba digital begitu. Jadi setiap informasi akan mudah sekali menyebar di kalangan masyarakat. Dan tentu saja ini menjadi tantangan sendiri dalam demokrasi di Indonesia. Terus, apa saja yang kemudian bisa dilakukan khususnya dari gerakan pemuda Ansor menjawab tantangan ini? Oke. Jadi kalau dari gerakan pemuda Ansor terkait dengan perkembangan zaman ini, digitalisasi yang ada saat ini dan begitu cepatnya era digital ini, sesuai dengan slogan kita pada waktu Harlah di tahun 2021 kemarin ya, bahwa kita itu harus beralih ke media juang. Artinya bahwa dengan adanya pandemi kemudian dilanjutkan dengan era digitalisasi ini, sahabat-sahabat di gerakan pemuda Ansor ini harus mulai dengan digital. Ini menjadi tantangan tersendiri sebenarnya bagi kami di gerakan pemuda Ansor untuk bagaimana kemudian sahabat-sahabat Ansor ini memahami tentang arti pentingnya teknologi, penggunaan teknologi, sampai bagaimana aman dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Nah, ini pasti akan nanti juga akan berhubungan erat dengan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Artinya pesta demokrasi yang ada di Indonesia ini ke depan ini pasti juga tetap memaksimalkan teknologi yang ada. Nah, hal ini yang menjadi tanggung jawab kami di pengurus, bagaimana kemudian sahabat-sahabat ini paham betul untuk ke depan ini penggunaan teknologi terkait dengan informasi-informasi apapun itu, sehingga mereka bisa benar-benar ikut terlibat dalam demokrasi yang ada di Indonesia ini, baik itu yang mereka yang menjadi politisi maupun yang hanya sebagai saya katakan bukan menonton lah, tapi ikut mengawasi bersama begitulah, ikut mengawasi bersama bagaimana agar demokrasi yang ada di negara kita ini berjalan dengan baik. Kira-kira begitu. Oh iya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang teknologi, terus kemudian perkembangan zaman dan juga tantangan demokrasi ya di Indonesia itu menjadi sesuatu yang baru gitu, dan juga tantangannya juga kan pasti baru kan gitu. Dan saya kira nanti pastinya
dalam mensikapinya pun kita juga harus bisa arif dan bijaksana kan begitu ya. Kita bisa manfaatkan teknologi, tapi di sisi lain kita jangan sampai menjadikan teknologi itu sesuatu yang menjadi blunder terhadap demokrasi di Indonesia. Di tahun 2020 ya, kita kan Boyolali termasuk salah satu daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu pilkada tahun 2020 kemarin. Yang di Boyolali itu ada di 22 kecamatan dan 267 desa dan 2.277 TPS gitu ya. Lantas kemudian dari Ansor sendiri ya, Gerakan Pemuda Ansor, kira-kira di apa yang kemarin disumbangsi dari Gerakan Pemuda Ansor dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi yang dilaksanakan di tahun 2020 itu. Jadi kemarin terkait dengan Pilkada 2020, kami di Gerakan Pemuda Ansor ini tetap komitmen kita itu bahwa apapun pesta yang ada di negara kita ini harus kita sukseskan bersama. Jangan sampai dengan adanya minimal kita sosialisasi kepada teman-teman kita itu atau bahkan masyarakat, bagaimana mereka itu untuk peduli dan mau kemudian untuk menjadi ikut serta dalam pemilu itu. Dan itu kita lakukan, artinya kita tetap sosialisasi terus kepada baik kader kita maupun kepada masyarakat. Karena itu juga menjadi tugas kita, Pak, terkait dengan itu semuanya. Nah, kemarin karena ya memang eranya semacam itu, kami juga ditantang dengan pandemi yang ada di negara kita ini. Itu juga kami juga punya tugas untuk mengamankan masyarakat ini agar ketika mereka ke TPS misalnya begitu, itu kita awasi tetap menggunakan protokol kesehatan begitu. Bahkan kami juga kemarin menerjunkan beberapa sahabat-sahabat kami untuk kemudian membantu di tingkat TPS itu secara sukarelawan lah. Artinya ini demi agar satu masyarakat kita juga peduli dan mau, kemudian bagaimana ketika di TPS itu juga masyarakat itu benar-benar aman, nyaman untuk bisa menentukan pilihan. Gitu ya. Jadi memang kontribusi dari Gerakan Pemuda Ansor Boyolali di Pilkada tahun 2020 memang banyak ya khususnya di tingkatan akar rumput gitu ya. Betul. Untuk dari Pemuda Muhammadiyah sendiri terkait dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 bagaimana peran sertanya seperti apa? Alhamdulillah di kami banyak sekali teman-teman yang turut andil di kepemilihan di tingkat desa, PPS, PPK kita sangat banyak. Kemudian itu menjadi kontribusi kami dalam pemilu atau pilkada di Boyolali kemarin. Jadi yang kami sebutkan tadi ya hampir sama. Jadi memang banyak sekali dari teman-teman yang aktif ikut di TPS ya, jadi relawan, kemudian juga anggota KPPS juga. Anggota KPPS sangat banyak sekali. PPS sampai PPS, PPK juga beberapa kecamatan seperti itu. Ya, jadi memang baik itu dari Pemuda Muhammadiyah maupun Gerakan Pemuda Ansor ikut serta mensukseskan pilkada di 2020 kemarin ya kita. Iya. Walaupun di tengah pandemi kan begitu, dan ini terbukti tingkat pemilih di Boyolali termasuk tinggi gitu ya. Kalau kita berbicara tentang Sumpah Pemuda ya, pastinya kan 93 tahun itu bukan waktu yang sedikit gitu ya. Artinya eranya juga lain, terus kemudian juga tantangannya kan juga lain.
Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya masih relevankah para pemuda dalam memaknai Sumpah Pemuda itu sebagai spirit dari demokrasi yang ada di Indonesia ini? Sumpah Pemuda akan selalu relevan jika para pemuda menghendaki bangsa ini utuh. Karena apa? Disebutkan kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Orang-orang yang mengkhianati Sumpah Pemuda ini, di poin yang pertama tentu mereka silahkan keluar dari bumi Nusantara ini. Cocok ya Mas? Cocok gitu ya. Orang-orang yang mengkhianati Sumpah Pemuda tentu orang-orang yang tidak menginginkan Republik ini utuh. Kami bersama teman-teman GP Ansor sepakat bahwasanya Sumpah Pemuda selalu relevan dengan selama bangsa Indonesia ini, pemuda-pemuda ini menghendaki kelangsungan Republik Indonesia. Itu seperti itu Pak. Ya. Jadi hanya saja perlu memang pendidikan, kemudian edukasi dari pemerintah melalui digital marketing ataupun melalui media sosial ini lebih kreatif karena kita tidak hidup di zaman seperti waktu saya kecil. Nuansa-nuansa kreativitas ini yang perlu dimunculkan oleh pemerintah. Perlu influencer yang untuk menyuarakan Sumpah Pemuda ini agar selalu berlangsung, kemudian selalu dihayati oleh para pemuda. Karena sekarang ini pemuda, mohon maaf ini suatu anugerah tapi juga sekaligus sebagai bencana. Nah ini tinggal pemuda kita. Tapi kayaknya banyak bencananya itu. Iya. Rasanya bagi kaum muda ini banyak bencana. Iya. Maka teknologi ini di era seperti ini kita tidak bisa lepas dari gelombang teknologi. Maka pinter-pinternya pemerintah penyelenggara negara ini untuk menghadirkan edukasi tentunya Sumpah Pemuda bagi para remaja dan para pemuda. Karena nanti sebentar lagi mereka akan menjadi generasi pelangsung. Jangan sampai apalagi kena pandemi mereka asik dengan teknologi yang tidak bisa dimanfaatkan. Maka apakah relevan? Selamanya akan selalu relevan. Tinggal bagaimana mengemas, mengedukasi para pemuda. Dari pemuda Ansor sendiri, jadi Sumpah Pemuda itu kan harus selalu diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman yang kita hadapi saat ini. Kan itu bisa terjadi kalau kemudian ada cara-caranya atau mensikapinya. Bagaimana kemudian pemuda bisa mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada di dalam Sumpah Pemuda itu agar kemudian relevan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini. Jadi kalau nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu kan kita selalu mendorong teman-teman dan menyampaikan kepada teman-teman itu cinta NKRI itu harga mati gitu. Ini yang perlu ditekankan dulu. Nah, soal bagaimana memupuk rasa cinta kepada NKRI ini memang butuh proses-proses yang panjang, terutama di zaman saat ini. Bagaimana tidak hanya pemuda, anak-anak itu sudah dicekoki dengan teknologi hari ini, ya kan? Sehingga pelajaran terkait dengan cinta kepada NKRI ini memang perlu kita menyampaikan seluruhnya dan selalu untuk menekankan kepada para pemuda-pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu menjadi tonggak ya, menjadi tonggak. Terus kemudian hari ini di era semacam ini tentunya kami di Gerakan Pemuda Ansor ini medsos yang kita sampaikan kepada masyarakat juga harus semaksimal mungkin untuk memberikan poin-poin penting terkait dengan kecintaan kita kepada NKRI. Jadi melalui medsos itulah hingga teman-teman Gerakan Pemuda Ansor itu sudah di beberapa medsos memang sangat aktif.
ya sekali lagi dalam rangka bagaimana kita memberikan edukasi sebenarnya kepada masyarakat, tidak hanya kepada kader kita tapi masyarakat secara umum, untuk kemudian NKRI ini tidak boleh, harus utuh, tidak boleh pecah lagi. Soal di dalamnya ini, di NKRI ini banyak sekali perbedaan, ya ini yang harus kita satukan, karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa di negara kita ini ya kita sudah berbeda-beda kok dari awal gitu loh. Dan berdirinya NKRI ini juga tidak hanya dari satu pihak, dari berbagai pihak. Sehingga ketika bicara NKRI ini ya kita harus komitmen bersama gitu. Sama saya dengan sahabat kami di Muhammadiyah ya. Artinya kalau memang tidak cinta NKRI ya silakan untuk keluar dari NKRI. Kan gitu kan. Rasa repot-repot gitu. Kita itu suka damai gitu ya. Jadi kalau memang ada orang-orang yang kepengen merongrong NKRI dari sisi apapun itulah, ini kan bisa lihat lah Gerakan Pemuda Ansor itu kalau soal itu paling depan lah. Dan saya rasa komitmen kita dengan Muhammadiyah juga sama, sehingga harapan kami termasuk jangan sampai pemuda-pemuda itu kemudian mudah sekali menerima informasi yang itu akhirnya justru mereka itu terobsesi untuk kemudian tidak mencintai NKRI ini, harus dibawa kepada satu tujuan mereka. Ini sangat bahaya bagi saya. Nah ini memang kita sebagai pemuda ini, generasi penerus yang akan datang ini punya tugas berat. Apalagi kalau pandemi tidak berhenti-berhenti ya ini repot juga. Kalau waktu dulu sebelum pandemi kita bisa bertemu, bisa bertatap muka, untuk memberikan edukasi itu lebih mudah mungkin ya. Cuman hari ini ketika bicara soal pandemi terus kemudian kita dihentikan untuk tidak bisa bertemu banyak orang ini, satu-satunya jalan ya melalui medsos. Cuman ya tantangannya sekali lagi tidak semua masyarakat ini paham tentang medsos juga gitu. Karena ketika anak kecil misalnya, anak kecil pegang HP itu bukan untuk mencari informasi pasti kan, dia pasti main game gitu. Nah ini yang menjadi sebenarnya keprihatinan kami, bagaimana nanti caranya kita itu bisa tetap memberikan pelajaran terkait dengan kecintaan kita terhadap NKRI, terhadap Pancasila begitu. Ya, jadi memang titik sentralnya yaitu kita sepakat ya untuk kemudian NKRI adalah harga mati, dan kemudian bagaimana menjadikan Sumpah Pemuda itu sebagai spirit persatuan di antara semua elemen bangsa Indonesia ini. Ya. Lantas kemudian dari GP Ansor sendiri, komitmen apa yang diambil untuk kemudian organisasi pemuda ya yang Anda pimpin dalam hal untuk turut serta mengambil peran dalam demokrasi? Jadi kami tetap akan mempersiapkan diri sebagai kader generasi penerus ini, tetap akan mempersiapkan diri. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika bicara menjaga keutuhan NKRI ini tidak bisa kita hanya kuar-kuar ngomong tok gitu. Sehingga kita juga harus mempersiapkan siapa yang akan memimpin negara ini, kan begitu. Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk siapa yang menjadi pemimpin negara ini, bisa jadi orang-orang yang pengen merubah NKRI ini justru akan masuk lebih dulu. Sehingga otomatis kita juga harus mempersiapkan kalau bicara soal apa yang ada di negara kita ini, kontestasi terkait dengan pemilu dan lain sebagainya, ya kita tetap akan mempersiapkan kader-kader kita terbaik, bagaimana mereka untuk menjadi garda terdepan, karena negara ini diatur oleh pemerintah dan kita juga harus mendorong teman-teman ini bagaimana mereka itu untuk bisa bersama-sama mengatur di pemerintah. Itu satu. Jadi yang kedua, sebagai kader muda ini yang tidak terjun dalam politik praktis, kemudian kita dorong jangan sampai
tidak peduli dengan apa yang ada di negara kita ini, termasuk dengan pemilu semacam ini. Jadi mungkin kita paham juga kader muda itu juga terkait dengan politik itu kadang-kadang agak enggan. Memang kita pahami kadang-kadang juga agak enggan. Ya, karena ya politik mereka asumsi mereka kita bicara politik itu ya bicara soal kekuasaan begitu kan. Bicara politik itu bicara soal uang gitu misalnya gitu. Nah ini yang kemudian harus kita sampaikan kepada mereka ini, bahwa pentingnya berpolitik itu bukan kerangka itu, tapi pentingnya berpolitik ini bagaimana menjaga NKRI ini tetap utuh. Ya, jadi bagaimana kemudian pemuda ikut serta di dalam apapun setiap tahapan di pemilihan di Indonesia ini. Iya. Dan mereka harus mengikuti perkembangan ini juga gitu loh. Karena dari era itu kan pasti berubah-ubah ya. Artinya pola yang digunakan untuk pemilu ini di Indonesia ini kan berubah-ubah terus. Ya. Dari pemuda Muhammadiyah sendiri, kalau tadi sudah disampaikan bahwa salah satu tantangan saat ini adalah hoak itu menjadi momok yang luar biasa terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan kita tahu di beberapa pemilu-pemilu yang akhir ini hoak itu dengan mudah menyebar di kalangan masyarakat, sehingga itu memunculkan perselisihan di masyarakat gitu. Bagaimana peran menurut dari pemuda Muhammadiyah sendiri dalam hal menangkal penyebaran hoak yang sekarang mudah sekali menyebar di tengah masyarakat? Dalam sebuah hadis disebutkan iyyakumul kadziba innal kadziba yahdi ilal fujur. Takutlah kalian akan dusta, sehingga dusta itu akan membimbing kalian kepada hal-hal yang menunjukkan kepada kerusakan. Maka pendidikan kepada kader-kader kita, kepada masyarakat juga, bahwasanya bangsa ini sebenarnya tidak kurang orang-orang pintar, tidak kurang orang-orang yang ahli, tetapi bangsa kita ini kurang orang-orang yang jujur. Maka di awal hadis Rasul mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kalian menetapi sesuatu dengan kejujuran, dengan kebenaran. Sebenarnya kebenaran itu adalah akan menunjukkan kalian kepada kebaikan-kebaikan selanjutnya. Maka bangsa ini tidak butuh banyak orang yang pintar, tetapi butuh banyak orang yang jujur. Sepakat, Mas? Sepakat. Nah, ini yang perlu kita maka meningkatkan kualitas SDM adalah sesuatu yang mutlak, harus dilaksanakan, harus dilakukan. Biasanya hoax ini adalah orang-orang yang mungkin kurang terpelajar, atau mereka terpelajar tetapi sikapnya tidak terpelajar, mudah sekali copy paste. Maka di Muhammadiyah punya rumusan namanya fikih bermedsos. Nah, kita punya rumusan fikih bermedsos. Bagaimana kita bersikap dalam media sosial? Yang pertama, kita cek dulu apakah berita yang disampaikan itu benar apa enggak, sumbernya dari mana. Kemudian setelah kalaupun benar, apa urgensinya untuk kita sebarkan. Kadang-kadang orang itu tinggal copy paste tanpa memperhatikan penting beritanya benar, tetapi kadang-kadang pelintirannya ini yang lebih kuat. Maka selain pendidikan kualitas SDM, pendidikan agama sangat penting. Itu Muhammadiyah sejak awal memang mengawal bangsa ini dengan nilai-nilai itu. Kemudian yang kedua adalah ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Di Indonesia pengguna internet ini sangat besar sekali, bahkan terbesar di Asia. Kalau pemerintah tidak memberikan batasan-batasan dalam penggunaan dalam media sosial, meskipun mungkin nanti ada banyak kritikan dari kebebasan
bermedia sosial itu dibatasi, tetapi itu banyak kebaikannya. Sudah saatnya kita mencontoh di negeri Tiongkok. Negara memberi batasan kepada anak-anak untuk bermain game. Di Indonesia yang justru negara Pancasila yang menjunjung nilai-nilai agama, menjunjung nilai-nilai moral kemanusiaan, justru memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kalau pemerintah tidak memberi batasan kepada, meskipun sudah ada polisi cyber army, ada polisi di digital, di market apa itu di internetnya, tentu kebijakan ini harus tetap ada pembatasan di dalam penggunaan media sosial. Meskipun saya mendukung pemerintah dalam hal ini, kalau diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, saya khawatir nanti yang disebarkan lebih banyak hoaxnya daripada kebenarannya. Mungkin itu Mas Rohani tentang hoax. Ya. Seperti kita ketahui bahwa nanti di tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak. Terkait dengan hal itu, dari Pemuda Muhammadiyah sendiri, apa yang mungkin bisa diambil perannya para pemuda dalam rangka pemilu serentak di tahun 2024 itu? Kami mendorong teman-teman kader Pemuda Muhammadiyah khususnya dan pemuda pada umumnya untuk ikut aktif, kalau bisa ikut berpartisipasi dalam perlombaan ini, kontestasi pemilu serentak 2024. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin punya kapasitas di kepemiluan, saya mendorong teman-teman ikut ya, dari tingkat PPS, PPK, kemudian kalau bisa di KPU seperti Mas Rohani ini masih muda. Kemudian yang ketiga, himbauan kami, jika golput itu tidak bisa menjadi solusi, mengapa harus golput? Kami mendorong teman-teman agar ikut berpartisipasi. Oke. Itu Mas Rohani. Kalau dari Pemuda Ansor sendiri, apa yang mungkin peran yang bisa diambil dalam rangka menyongsong pemilu serentak di tahun 2024 ini? Jadi kalau kami pasti akan mempersiapkan diri untuk menghadapi 2024 itu pasti. Karena nggak mungkin kalau kita tidak akan mempersiapkan diri itu. Sekali lagi bahwa negara ini final untuk harga mati NKRI. Nah, cuman persiapan itu juga hari ini yang kita lakukan, bahwa selain mempersiapkan kader terbaik, kita lagi untuk kita dorong bagaimana menjadi pemimpin bangsa ini, mengambil peran-peran penting di pemerintahan ini. Yang kedua adalah teman-teman yang tidak tertarik dengan dunia politik ini, itu jangan sampai kemudian sama golput tadi, tetap harus ikut, peran aktifnya harus ada. Karena suksesnya pemilu itu tidak lepas dari para pemilih ini, gitu. Suksesnya ketika kita punya kader, tapi kader yang lainnya tidak mendukung, itu juga tidak sukses. Sehingga ini semuanya butuh kita edukasi, kita berikan pelajaran. Tidak mungkin semuanya ikut terlibat dalam politik, tidak mungkin. Tapi kita harus ikut bersama-sama mereka, membackup bersama program-program pemilu yang akan datang ini, sehingga ke depan ini semuanya bisa tertata rapi, demokrasi juga bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, catatan kami itu bahwa demokrasi yang dikatakan demokrasi itu masih kadang-kadang tanda kutip begitu. Demokrasi yang kemarin itu beberapa kali itu di pemilihan-pemilihan itu masih kita temui itu banyak ya money politiknya begitu. Dan mereka itu dorongannya bukan kemudian masyarakat itu datang ke TPS itu karena pengen memilih seseorang, bukan, karena mungkin juga wes kasep disangoli mau gitu loh. Nah ini kan menjadi dilema begitu loh. Nah ini yang sebenarnya kita juga pengen bahwa
hal-hal semacam itu piye caranya kita hilangkan lah. Kita itu memilih pemimpin, bukan kemudian kita itu cukup hanya sekedar bensin itu aja di depan, tapi justru yang lebih penting itu bagaimana pemimpin negeri ini pemimpin yang benar-benar menjadi pilihan rakyat. Jadi intinya menjadi pemilih yang cerdas, Yes. yang kritis dan profesional seperti itu ya. Betul. Jadi sehingga nanti tentu saja akan mempengaruhi kualitas dari demokrasi itu sendiri, kan begitu. Ketika nanti semua mayoritas dari pemilih itu adalah pemilih yang kritis dan kualitasnya bagus, maka kemudian akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bagus, kan begitu. Dan kualitas dari demokrasi akan semakin bagus gitu. Mungkin terakhir ini harapan dari pemuda Ansor sendiri terkait dengan pemilu-pemilu yang akan datang itu seperti apa? Yang jelas kami di Gerakan Pemuda Ansor ini berharap bahwa pemilu yang akan datang ini benar-benar menjadi pemilu yang menjadi pestanya rakyat. Pesta dalam tanda kutip, bukan pesta soal bagaimana mereka bisa menerima amplop sebanyak-banyaknya, tapi pesta yang betul itu adalah pesta bagaimana kita ini menentukan ke depan negara kita ini melalui para pemimpin-pemimpin kita, melalui para legislator kita, begitu. Dari pemuda Muhammadiyah sendiri bagaimana harapan-harapan dan juga ajakan kepada masyarakat umum dalam rangka menyongsong pemilu-pemilu yang akan datang? Pemilu 2024 Ya. yang terdekat nih. Nah, saya berharap kepada pemerintah daerah, kepada KPU, kepada Bawaslu benar-benar menegakkan prinsip jurdil dan fair. Itu harapan kami. Itu tadi ya harapan bagi pemilu-pemilu yang akan datang, khususnya di pemilu serentak di tahun 2024 ya. Dan saya yakin kita semuanya sepakat ya, satu, demokrasi harus tetap ditegakkan. Yang kedua, NKRI adalah harga mati, dan itu menjadi konsensus bersama, dan itu tidak boleh kita kesampingkan begitu. Artinya bagaimana kita bersama-sama mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia, dan juga tujuannya apa? Untuk kemakmuran rakyat Indonesia seperti itu ya. Teman pemilih, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber dari Mas Husein dari Pemuda Ansor Boyolali dan Mas Muhammad dari Pemuda Muhammadiyah Boyolali ya, sudah bisa hadir di dalam acara KPU Boyolali podcast ini. Dari kami cukupkan. Apabila kami banyak kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan program KPU Boyolali Podcast yang hari ini mengambil tema Sumpah Pemuda dan Peran Pemuda dalam Demokrasi. Nantikan episode selanjutnya dengan tema dan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.